Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih karena kamu telah berkenan hadir pada sesi konseling kali ini dan sudah mau hadir gitu ya datang ke tempat ini. Nah, eh, sebelumnya tujuan sesi konseling kamu dalam sesi ini ingin bagaimana? Mungkin saya ingin merubah diri ya, supaya kan saya itu introvert ya Bu. Ya. Jadi saya itu ingin di konseling kali ini tuh saya itu punya tujuan pengen bisa lebih percaya diri lagi Bu. Oke, tujuannya mungkin lebih percaya diri dan bisa berbaur ya. Iya, betul. Oke. Sebelumnya juga, sebelum kita lanjut di sesi ini, mungkin ada yang perlu kamu ketahui. Yang pertama mungkin di video, terus sesi kali ini akan dilakukan dalam 20 menit sampai 30 menit. Apakah berkenan? Boleh. Apa diizinkan juga? Diizinkan. Oke, terima kasih karena telah mengizinkan. Sebelumnya juga kan kita sudah berkenalan di WA ya gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya saya juga berkenalan di sini lagi gitu. Oke. Mungkin perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Janaski, mahasiswa semester 7 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya gitu. Nah, kita juga sudah berkenalan di WA gitu sebelumnya, dan juga sudah mengisi intake inform yang sudah saya kirimkan. Mungkin bisa diceritakan kembali di hari ini ya. Nah, oke, apa yang ingin diselesaikan pada sesi kali ini yang kamu rasakan? Saya ingin menyelesaikan itu sih Bu, dari saya yang introvert. Kayak soalnya saya tuh dari dulu tuh nggak pernah bisa pede gitu loh Bu, kayak susah juga berbaur sama orang lain. Terus teman di kuliahan juga ada beberapa gitu Bu, cuman punya beberapa. Terus kayak hal itu kan pernah dicoba ya Bu sama saya, tapi kayak saya tuh nggak bisa gitu loh, mungkin karena kurangnya support system ya Bu, kurangnya dukungan, kurangnya juga validasi dari orang mungkin ya Bu. Terus saya juga itu sih Bu yang saya rasakan, mungkin malu. Terus kalau misalkan lagi suasananya lagi ramai nih, saya tuh jadi Mati, Cok. sumpah. Sumpah. Terus gimana? Lagi. Mana sih? Yang kuning. Ulangnya anjing goblok. Udah 3 menit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kamu mengalami yang tadi disebutkan, skala mungkin ya, dari 0 sampai 10 itu kamu berada di skala 1. Nah, kenapa kamu memilih skala 1? Mungkin kenyataannya seperti itu ya Kak. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak sulit banget sih Kak, kayak misalkan buat berbaur tuh sulit banget. Jadi ya saya menempatkannya di angka 1 aja sih. Oke, di skala 1. Kamu itu memilih di skala 1 karena mungkin kamu merasa masih kesulitan untuk berbaur gitu ya bersama teman-teman atau yang lainnya. Oke. Nah, Vina, kapan hal tersebut menghambat kamu gitu? Hal tersebut tuh mungkin minggu kemarin ya Kak, karena minggu kemarin itu kan lagi ada acara Porak tuh, Ya. Pekan Olahraga Mahasiswa. Terus kan itu tuh acara yang seru ya Kak, saya tuh kayak pengen nonton, tapi karena nggak ada teman saya yang biasa sering sama saya gitu, jadi saya tuh mencoba tuh Kak, buat ke kampus sendiri buat nonton, tapi ternyata gak bisa gitu. Malah yang dialami sama saya tuh malah jadi takut, deg-degan, pokoknya kayak ada rasa sedih gitu loh Kak di hati tuh, kayak gak bisa aja gitu sih Kak. Berarti pengalamannya di seminggu kemarin, Ke belakang, minggu iya. kemarin yang ke belakang, ketika kamu ada porak mahasiswa dan teman dekat kamu itu gak hadir. Berarti kamu punya teman dekat Iya, sebelumnya? ada. Di sekelas apa? Iya, sekelas. Oke. Teman dekatnya sekelas, ketika teman kamu itu tidak bisa hadir, mungkin kamu memaksakan hadir. Jadi kamu merasa sendiri gitu ya? Iya.
berusaha mencoba berbaur tapi kamu tidak bisa gitu. Betul. Oke. Nah, balik lagi. Nah, apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Di pikiran saya sih kayak, ya orang-orang tuh kayak liatin saya gitu. Oke. Terus eh apa ya, pikiran saya tuh kayak kacau aja gitu loh Bu, kayak kayak pikiran saya tuh kayak seolah-olah semua orang tuh liatin saya gitu, kayak berfokus ke saya gitu. Gak tahu emang kepedean, gak tahu emang gimana ya Bu, tapi itu sih yang saya pikirkan gitu. Terus kan apa, saya juga takut disangka aneh gitu loh Bu sama orang lain tuh gitu. Jadi saya Oke. punya pikiran kayak negatif kayak gitu loh Bu. Oke, jadi kamu itu berpikiran bahwa orang lain tuh fokusnya ke kamu gitu, ngeliatinnya ke Mm, kamu, tapi kamu tuh kayak ngerasa takutnya aneh gitu iya kan. Oke. betul. Nah, ketika kamu berpikir seperti itu, apa yang kamu rasakan pada diri kamu? Aku ngerasa sedih sih Kak, sedih, terus kayak kayak berat banget gitu loh Kak, napas tuh sesek gitu. Mm-mm. Terus keluar keringat dingin tuh. Itu sih kayak yang saya rasakan. Ibu jadi kakak, Kakak. oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang di bagian tubuh mana ketika kamu merasa apa sedih, malu itu? Di sini sih Kak, di bagian dada. Oke, di bagian dada. Hmm. Sekarang saya meminta kamu untuk memejamkan mata. Nah, iya, bagus sekali. Dan sekarang kamu coba bayangkan, kalau menutup mata, bayangkan, sudah. Jika di sana dibanding tubuh mana? Hah? Iya, di bagian tubuh mana gitu, kecil atau besar. Oh, sok. Perasaan itu berada di bagian tubuh mana gitu. Oke. Sekarang nggak usah tutup mata, nanti pusing saya tutup mata mah. Masuk Nah, sekarang coba bayangkan jika di bagian tubuh mana kamu merasakan rasa sedih itu. di dada. Oke, di dada. Boleh gak usah megang dulu nanti ketika saya sudah suruh. Nah, ketika di dada itu merasakan sedih, eh, berbentuk apa? eh Berbentuk kusut sih Kak, kayak benang. Kayak benang. Oke, iya, Ras, oke, berwarna atau tidak? berwarna Oke, warna apa? warna merah darah. Oke, merah darah. Perasaannya sedang atau kecil atau besar? Besar sih Kak. Oke, besar. Kalau boleh tahu kenapa kamu memilih warna merah? Karena mungkin merah itu kayak identik sama rasa takut sih Kak. Oke, warna merah karena kamu identik kamu milih warna merah karena identik rasa takut. Dan Hmm, mungkin yang tadi yang kamu sebutkan juga bola kusut yang ada dalam hati kamu seperti itu ya. hmm, Oke, sekarang saya ingin kamu bayangkan tangannya boleh dipegang di bagian dada. Oke, sekarang coba kamu bayangkan perasaan kamu itu terkoneksi gitu. hmm. Dan berkoneksi, apakah kamu pernah merasakan perasaan ini ketika kamu masih kecil? Pernah. Oke, pernah gitu ya. eh Siang atau malam? Em, Malam. Oke, malam. Di dalam apa di luar? Situasinya kayak di luar rumah kah? Atau di dalam rumah? Atau di kamar? Di dalam ruangan Di sih Kak. dalam ruangan. Hmm, Oke, malam hari di dalam ruangan. Sendiri atau ada orang lain? ada orang lain. Oke, ada orang lain. Kalau boleh tahu, kamu merasakannya pada usia berapa? Antara 5, enggak, antara 6 atau 7 sih Kak. Oke, 6-7 tahunan yang kamu Ya, rasakan. Oke. Apa yang terjadi? eh, jadi waktu itu tuh saya saya kan di kampung saya tuh ada lomba mengaji ya Ya, Kak. Terus waktu itu saya tuh udah belajar habis-habisan, udah belajar mati-matian juga, hafalan Quran, hafalan surat-surat pendek gitu. Nah, ketika hari hanya lomba,
Waktu itu kan sendiri-sendiri ya Kak lombanya, lomba tunggal. Iya. Waktu lomba tunggal itu tuh eh apa di nama saya tuh dipanggil Kak, nama saya tuh dipanggil. Terus di sana tuh ada kocokan kertas Kak. Iya. Nah, di kocokan kertas itu tuh ada isinya ada surat pendek. Nah, ada sambungan apa ya pokoknya soalnya tuh kayak sambungan ayat gitu. Terus waktu itu saya tuh tahu suratnya. Cuman kayak saya tuh lupa lagi gitu loh Kak. Soalnya mungkin saking banyaknya orang yang nonton ya Kak. Terus jadi Hmm. deg-degan gitu loh Kak, jadi takut. Iya. Jadi mungkin hafalan saya yang sudah di luar kepala tuh jadi hilang gitu karena rasa takut itu. Iya. Nah, akhirnya saya tuh nggak bisa jawab Kak. Oh gitu. Iya, nggak bisa jawab eh doa pendek tersebut gitu, surat pendek tersebut. Iya. Nah, akhirnya waktu itu tuh saya tuh mungkin saya tuh yang paling dibanggain ya Kak di kampung itu tuh. Nah, waktu saya gak bisa jawab, jadi mereka tuh jadi kecewa gitu loh Kak ke Oh saya. iya. Terus di lomba selanjutnya, di lomba yang kelompok itu, saya tuh jadi gak pede lagi buat apa ya, buat maju lagi gitu loh Kak, padahal Iya. bareng-bareng gitu. Nah, mungkin karena rasa kecewa orang-orang di sana gitu, jadi membuat saya tuh tidak pede lagi gitu loh buat mengikuti lomba selanjutnya. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke, jadi mungkin yang kamu rasakan itu ketika berusia 6 sampai 7 tahun ada Hmm, lomba di kampung gitu tentang keislaman mungkin ya. iya, Ini mah terus kamu itu lupa mungkin sama ayatnya ketika kamu ditanyakan oleh juri. iya betul. Nah, ketika itu kamu itu mungkin merasa malu jadinya karena Mm, ditonton oleh iya banyak orang. banyak orang di sana. Oke. Eh, apakah setelah terjadian itu kamu ada dimarahi atau apa? eh saya ada sih Kak, Dimarahi sama enggak siapa? enggak dimarahin sih, mungkin kayak apa ya kayak kecewa gitu Oke. si orangnya tuh. Jadi eh, waktu itu tuh pikiran saya tuh dia tuh marah gitu loh. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu ada seseorang yang kecewa padamu? Saya jadi sedih sih Kak, saya jadi sedih terus jadi ya sih sedih sih. Oke. Nah, sekarang kamu boleh bayangkan di sana ada orang yang merasa kecewa oleh kamu. Hmm. Lalu sampaikan perasaan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tersebut. Eh, aku ingin nyampein ibu aku tuh udah berjuang gitu buat hafalan surat-surat itu, tapi kenapa ibu tuh malah apa ya kecewa gitu sama hasil aku, kenapa ibu tuh nggak lihat proses aku Ya, gitu sih Kak. oke. Sebelumnya, eh baik, terima kasih. Kamu sudah menyampaikan perasaan kecewa kamu terhadap ibu, mungkin ya. Nah, di sini sekarang saya ingin kamu berperan sebagai ibu yang memarahi kamu. Apakah Hmm, sudah berhadir? sudah. Ibu, tadi kan ibu sudah mendengar eh, eh, aduh maaf, Vina masa kecil yang sudah menyampaikan perasaannya, kenapa ibu memarahi atau merasa kecewa kepada Vina. Hmm. Kalau boleh disampaikan, apa yang ingin ibu sampaikan kepada Vina masa kecil? Vina, ibu tuh udah berekspektasi tinggi ke kamu, terus kenapa kamu malah ngecewain ibu gitu. Eh, tapi ya ibu juga memang gak lihat proses kamu, ibu tuh cuman pengen hasil kamu aja, kayak Oke, gitu sih Kak. ya seperti itu. Baik, terima kasih kepada ibu karena telah berkenan hadir. Saya ingin kembali lagi kepada Vina masa kecil. Vina masa kecil, apakah sudah hadir? Sudah. Oke, Vina masa kecil. Nih, tadi kan ibu udah bilang apa Hmm. tujuannya dia memarahi atau merasa kecewa kepada kamu. Apakah kamu Hmm. sudah mendengar? Ya sudah. Ada yang ingin yang kamu sampaikan lagi kepada ibu? Ada. Oke, boleh disampaikan.
Iya, ibu tuh harusnya lihat proses aku, bukan lihat hasil aku. Soalnya aku tuh kan udah berjuang buat diri aku, buat semuanya juga, buat kampung itu gitu. Jadi ya ibu tuh harusnya nggak usah kecewa sih ke aku gitu sih. Oke, gitu. Oke, terima kasih Vina masa kecil karena telah menyampaikan lagi. Sekarang, sekarang saya ingin kamu menjadi ibu lagi. Hmm, Oke, ibu sudah berhadir? udah. Ibu, tadi Vina masa kecil sudah menyampaikan perasaannya ketika dimarahi atau dirasa ibu kecewa pada ibu. Apakah ibu Hmm, ingin meminta maaf kepada Vina? iya. Boleh sampaikan permintaan maaf tersebut kepada Vina masa kecil? Ibu Vina, ibu minta maaf ya karena ibu tuh egois. Soalnya ibu tuh kayak pengen hasil kamu aja, bukan eh, ibu tuh nggak lihat proses kamu gitu. Jadi ibu mau minta maaf ya karena ibu udah kecewa sama kamu. Tapi sebenarnya ibu bangga kok meskipun kamu udah ikut apa? Ikut lomba doang gitu. Ibu udah bangga sama kamu. Ibu minta maaf ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin kembali lagi kepada Vina masa kecil. Vina masa kecil, apakah sudah hadir? Sudah. Vina masa kecil. Ibu tadi sudah meminta maaf kepada kamu. Hmm. Apa perasaan kamu? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi pada Ibu? Apakah menerima pemaafan, permintaan maaf Ibu kepada kamu? Hmm, saya menerima sih Kak, menerima Oke. permintaan maaf dari ibu. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Sudah cukup mungkin Kak. Sudah cukup mungkin. Berarti kamu sudah bisa memaafkan perilaku Ibu atau respon Ibu ketika kamu itu dimarahi dan Hmm, mungkin terlihat kecewa Ibu pada saat itu. iya Bisa, sudah oke, bisa dimaafin. bisa dimaafin, oke. Nah, sekarang kira-kira adakah bagian diri kamu yang positif yang bisa membuat kamu cepat untuk mencapai tujuan kamu? Ada Oke, kalau boleh tahu siapa namanya atau apa bentuknya? namanya namanya si bisa sih Bu. Si bisa, Hmm, oke. Baik, sekarang coba kamu, saya ingin berbicara dengan si bisa. iya Apakah boleh? boleh. Oke, si bisa. Iya. Kapan biasanya kamu muncul? Biasanya saya muncul itu pas ketika syahada pas pas Pina ketika Pina itu malu gitu. Iya. Terus kadang saya itu berusaha buat mendobrak dia gitu biar dia tuh apa bisa untuk berbaur sama orang sih. Oke, jadi bisa kamu itu fungsinya agar bisa mendobrak atau meyakinkan mungkin ya, Mm-mm, meyakinkan Vina betul. lagi ketika Vina merasa sedih mungkin atau ketika Vina merasa dirinya tidak baik-baik saja. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu apa sih fungsi kamu berada dalam diri Vina? Buat melindungi diri Vina sih, saat situasinya sedang ramai gitu. Oke, fungsi kamu mungkin adalah bisa apa ya namanya melindungi ya tujuannya melindungi Betul, Vina ketika Vina itu merasa tidak baik-baik saja dalam kondisi tersebut seperti itu. betul, betul. Oke, nah sekarang coba lihat di depan kamu ada Vina masa kecil. Hmm, Nah, nampaknya butuh bantuan kamu nih kayaknya mm, ya, karena kamu menjadi apa? Nampaknya butuh bagian kamu untuk membantu Vina masa kecil menjadi baik-baik saja mm, dan juga di sini kan kamu adalah bagian diri yang terlihat baik gitu ya, mm. diri yang baik gitu, pahlawan bagi Vina. Coba apa yang ingin kamu sampaikan kepada Vina masa kecil? Eh, Vina, makasih ya kamu sudah bertahan sampai saat ini. Kamu harusnya bisa lebih berkembang lagi dengan apa? Dengan kondisi atau keadaan atau situasi kamu waktu itu tuh harusnya dilupakan, bukan malah jadi trauma sampai sekarang. Terus eh, apa? Aku juga sebagai bisanya Syah, aku juga sebagai bisanya Vina, apa? Bakal selalu ada gitu buat kamu
pas masa kecil, terus pas Vina di masa sekarang juga. Oke. Itu sih mungkin Kak. Baik, Vina, terima kasih si si bisa, karena kamu telah menyampaikan apa yang sudah kamu ingin sampaikan. Saya ingin kembali kepada Vina masa kecil. Apa Vina masa kecil terhadir? Sudah. Sudah hadir. Vina masa kecil, apakah Hmm. tadi kamu sudah mendengar bagian positif diri kamu menyemangati kamu? Iya dengar. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada si bisa? Eh, Bisa aku mau ngucapin makasih karena eh, kadang aku juga kadang aku juga apa berusaha buat buat bisa gitu buat berbaur sama orang lain gitu saat di keadaan ramai juga gitu. Makasih juga udah mensupport diri aku. Baik, terima kasih kepada si bisa, Vina masa kecil dan Vina masa sekarang, karena kamu telah berkenan hadir pada sesi kali ini. Sekarang saya ingin kamu bayangkan kembali dari kamu berada di apa ya, di tempat terakhir saat ini, Hmm, pada zaman sekarang gitu. ya Apakah pernah terjadi? pernah. Oke. Adakah perasaan yang senang yang kamu rasakan? Ada. Oke, ada. Perasaan apa yang muncul? Bahagia sih Kak, senang. Oke, bahagia, senang. Oke. Baik, sekarang kamu boleh membukakan mata kamu. Nah, oke, sudah. Bagaimana perasaannya ketika kamu sudah mengobrol dengan masa lalu kamu tersebut, atau kita sudah melakukan sesi kali ini? Saya jadi senang ya Kak karena saya juga gitu bisa menyadari kenapa saya tuh bisa menjadi seorang yang introvert gitu. Terus saya juga apa ya sudah memaafkan orang-orang di masa lalu gitu ya Kak. Jadi saya tuh ngerasa senang sih, ngerasa plong gitu. Jadi saya tuh jadi nggak bingung lagi kenapa saya bisa introvert gitu. Oke, jadi merasa senang gitu, tidak Hmm. bingung lagi. Nah, tadi kan tujuan awal itu kamu ingin mengubah ya, Hmm. mengubah perilaku pemalu atau introvert itu. Apakah Hmm. sudah tercapai? Insya Allah sih Kak, mungkin saya minta waktunya aja ya. Oke. Oke, mungkin sesi kali ini karena sudah dicukupkan. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup. Mungkin sesi kali ini sudah dicukupkan. Terima kasih pada kamu, pada Vina, kamu gitu ya, karena sudah mengikuti sesi ini dengan baik. Mungkin kita akan lihat ke depannya, apakah kamu Hmm. masih sama atau tidak. Iya. Gitu. Cukupkan, mungkin sesi kali ini dicukupkan sekian. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.